Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi saya mau mereview sebuah drone yang besar. Astaga, belum cukuran. Gak apa deh, biar aja. Ini adalah microphone favorit. Drone yang akan saya review kali ini adalah drone besar, teman-teman. Besar, Autel. Ini adalah Autel Evo 2 Pro, teman-teman. Autel Evo 2 Pro ini drone yang besar banget. Ini kopernya. Berat. Isinya ini anti air di koper ini. Ini isinya, teman-teman. Dapat baterai 2 drone-nya. Ini remote-nya unik banget loh ini. Susah banget sih diambil. Unik banget dan susah banget diambil. Ini remote-nya, teman-teman. Keren ya, keren ya. Beda sama Autel yang lain. Jadi kalian dapat ini semua, ini terus dapat ini. Ini kabel micro to micro USB, ini USB A ke USB micro, USB A ke USB C. Ini buat setromnya, ini baling-balingnya, 2 silikon, buku, baling-baling cadangan, 2 silikon lagi, charger, dah. Kopernya gini. Jadi kalian dapat 2 baterai gede-gede. Terus dapat ini tadi ya. Ini kabel data untuk iPhone nggak dapat. Mungkin ketinggalan di Hugo Store. Ini di Hugo Store teman-teman belinya. Jadi produk Autel di Indonesia itu importirnya Hugo Store. Kalian bisa lihat Instagramnya Hugo Store, follow aja di situ, DM aja, tawar-tawar harganya. Ditawar sampai dapat yang paling murah untuk drone Autel. Vimi juga ada di situ. Sayangnya nggak dapat kabel untuk ke iPhone. Di sini bukunya Quick Guide for Evo 2 series. Ini. Jadi kalian ingat ya teman-teman, kalian kalau mau nerbangin drone, mau jadi pilot drone, punya drone, beli drone pertama kali pun ataupun yang sudah berkali-kali beli drone, saya selalu sarankan kalian untuk mengikuti 1 kali aja, minimal 1 kali. Bukan saran, wajib 1 kali aja ikut sertifikasi pilot drone. Bukan untuk dapat sertifikat gaya-gayaan, tapi untuk dapat ilmunya. Karena dalam sertifikasi itu ada workshopnya, ada kelasnya. Kalian akan diajarin semua di situ. Regulasi, kelembaban udara, perawatan baterai, penerbangan drone apa aja. Jadi nggak cuma 1-2 merek. Lengkap di situ. Mulai dari ya segitu lah pokoknya ikut. Di Indonesia ada 3 penyelenggara, kalian bebas pilih. Ada Federasi Drone Indonesia, ada Asosiasi Pilot Drone Indonesia, ada FASI yang untuk pembinaan atlet. Terserah mau ikut yang mana, bebas. Cara ikutnya kontak ke masing-masing komunitas terdekat di kota kalian ya. Safety instruction, ada safety instructionnya. Jadi memang sangat perlu dan ini nggak cukup. Ini safety instruction untuk drone-nya, bukan untuk kalian sebagai pilot drone. Tapi ada safety instruction, karena ini adalah benda terbang. Ini original version, update version you have. Oh, jadi ini dapatnya yang update version. Tadinya ini, sekarang dapat yang ini. Bener nggak? Oh ya bener. Ini packing list, dapatkan ini. Oh ini dia. Sebentar. Remote cable standard micro USB connector, USB-C connector. Oh, yang untuk ke iPhone nggak dapat. Jadi ke iPhone pakai kabel data biasa. Dan Autel ada garansinya. Kalian bisa kalau beli langsung daftarin nomor serinya ke website Autel. Di situ kalian bisa memilih mau ambil garansi yang seperti apa. Atau juga bisa langsung ke Hugo Store. Saya beresin dulu gede nih drone. Drone-nya kayak gini teman-teman. Gede banget ya, gede banget ini. Salah. Yang ini dulu yang dibuka, baru yang belakang. Kalau nggak ada baterainya enteng. Terus di belakang sini ada sensor stereoskopik. Stereoskopik ya, pokoknya 2 sensor. Atas juga 2 sensor.
kiri kanan 2 sensor, belakang 2 sensor, depan 2 sensor, bawah banyak. Jadi kalau di total sensornya ada 12 sensor teman-teman, 12 sensor plus 2 lagi yang menggunakan ultrasonic. 2 sensor kamera dan 2 sensor ultrasonic yang masing-masing fungsinya satu untuk menjaga ketinggian ketika tidak ada GPS ya, menjaga ketinggian, yang satu menjaga posisi supaya nggak gerak-gerak. Dan ini lengkap banget sensornya. Kira-kira saya berani nggak ya terbangin indoor. Terus remote-nya teman-teman, remote-nya ini, remote-nya kok begini, madepnya satu ke atas, satu ke atas, satu ke bawah. Iya, satu ke atas, satu ke bawah. Remote-nya satu menghadap gini, yang satu menghadapnya begini, kebaliknya. Nggak masalah sih. Ini untuk tempat HP. Terus ini untuk pegangan. Ya, untuk pegangannya cuman pegangan karena HP di atas bukan di bawah. Itu yang saya suka dari sebuah drone, itu bisa di atas gini tampilannya. Ada tombol untuk shoot, rekam. Sini, ini rekam, ini foto, ini rekam, jadi enak. Kalian mau foto, cekrek, mau ngerekam ini, start, stop. Ini gerak terus ini. Ini berarti untuk apa, exposure ini kayaknya. Bisa dipencet juga. Ini untuk naik turun kamera. Ini untuk ventilasi karena dia ada fan-nya. Ini ada tombol custom di sini di belakang. Di bagian depannya, return to home, take off landing, pause kalau ada fungsi misalnya lagi follow gitu ya, berhenti di pause, atau lagi return to home otomatis kepicu, dia pulang berhenti otomatis. Coba saya nyalain. Kipasnya. Ada kipasnya. Oh, mati kipasnya. Kayak gini. Kayak TV ya. Bagus ya. Kayak TV. Connecting. Ininya belum nyala drone-nya, nanti. Baterai 96%. Ini part pertama video ini, jadi hanya unbox dan mereview unitnya. Ini aja, terbangnya part kedua seperti biasa. Karena kalau semuanya di part satu video gitu kepanjangan teman-teman. Baterainya dua-duanya isinya hanya 50% ya, karena untuk pengiriman ya. Dan ini adalah paten dari Autel. Sistem baterai, pemasangan dan pelepasan baterai seperti ini paten dari Autel. Ada patennya sih. Itu sih. Bukanya gampang. Kameranya ini 6K, 6K, terus lensanya ekuivalen tuh 29 mm dengan f2,8. Dan ini Autel bisa dibuka ininya, sama kayak Autel Lite. Maaf. Saya suruh ngangkang dia. Nih, bisa dibuka, bisa diganti filter, ND filter dan segala macam. Ini dalamnya. Jadi tidak ada lagi yang namanya lensa ngembun, ngembun. Ini buka, dilap, embunnya hilang. Aduh, kok kotor ya. Pasang lagi. Jadi tidak khawatir sama ngembun-ngembun. Dan ini gerakan gimbalnya 1, 2, 3 aksis, dan aksisnya bisa sampai belok begini loh. Ini gemes saya. Sekarang kita ukur diameter motornya. Diameter motornya 28 mm, besar ini. Tingginya 1,5 cm. Gede. Kalau yang light 2,35 223,5 mm. Kalau Phantom 2312S, Phantom 4 itu. Di sini produk dimension sih. Bukan motornya, motor dimension 7,6 kali 5,8 kali 0,8 inci. 23 kali 12 mm. Saya sendiri nggak punya Phantom 4 untuk saya ukur, tapi ukurannya tadi 23 harusnya 23 mili kali 23 mili kali 12, 23 mili kali 12. Ya begitulah. Lanjut
Untuk bahan tangannya ini dia bukan karbon teman-teman, nggak kayak Evolite. Evolite ini kan bahannya karbon nih, karbon asli nih, karbon. Ini bukan plastik, plastik keras kayak ya drone-drone seperti pada umumnya. Mungkin kalau dibikin karbon jadi mahal harganya. Dia ada fan, kipasnya di sini. Jadi kalau panas nggak bisa panas gitu. Berarti dia bisa mendinginkan baterai juga harusnya. Iya, dia ngasih ventilasi. Wow, drone ini gila. Banyak faktor yang dia pertimbangkan. Bawah ada fan, di atas ada ventilasi. Wow, saya mau ngeliatin ke kalian gimana caranya coba. Di bagian bawahnya itu ada fan, di bagian atasnya ada, depan ada ventilasi, malah depan. Bawahnya itu fan. Lubang-lubang gitu loh. Nggak tahu lah, nggak kelihatan kali ya. Ya udahlah, kalau nggak kelihatan ya udah. Oke. Dan drone ini memang didesain dari Autel yang sudah pasti bisa untuk pemetaan. Dia ada tracking, ada segala macam. Kita coba yuk. Wah, lampunya. Suaranya sangar. Totototet. Suara drone besar. Udah seperti ini. Sekarang ini saya sambungin ke HP saya, berarti saya harus pakai kabel data sendiri. USB. Nah, ini. USB A sama C. Yang C ini A sama micro. Loh, ngecasnya pakai USB micro bukan USB C. Ya udah. Terus ini ke sini. Ini ke HP pakai aplikasi Autel Explorer. Autel Explorer ini yang atas pojok. Oke, ada Autel Explorer, ada sebelahnya. Autel Sky atau Sky untuk yang itu light. Ini Autel Explorer. Aduh, antenanya mengganggu sekali. Apa gimana ya? Gini, gimana ya? Nggak boleh, antena nggak boleh di belakangnya HP. Nyalain. Nyala. Terus aplikasi. Kayak gini tampilannya aplikasinya. Dan ini sudah nyambung ke drone-nya. Udah hijau semua. Ini demonya. Ready to go lah, ini belum masuk nih. Oh ya teman-teman, sebelum masuk ini ada pilihan, dan ini hanya ada di Autel yang ini untuk saat ini ya. Autel yang light itu tadi saya belum tahu kapan bisa. Cuman Autel yang Evo 2 Pro ini ada pilihannya. Kalau kalian mau mapping, kalian masuk ke sini. Tit. Nah, ini pilihannya kalau mau mapping loh ya. Pilihan untuk mapping ada di sini. Ada apa aja sih? Point, rectangular, polygon, oblique, recording. Nih. Pilihannya ada banyak. Ini untuk keperluan mappingnya. Kemudian kalau mau yang terbang biasa, ini kamera. Nah. Kita lihat delaynya ya. Delaynya. Dikit delaynya. Nggak sampai 1 detik. Setengah detik juga nggak nyampe ini. Keren loh ini. Bagus. Autel. Frekuensinya yang dia pakai adalah ini untuk pemilihan frekuensi itu loh. Tuh ya. Jadi dia akan mencari terus mana yang kosong. Dan coba lihat ini. Woi. Gak bisa. Cuma 2,4 aja. Yang benar. Masa sih? Iya. Cuma 2,4 aja. Gak ada 5,8 nya. Manual. Gak bisa manual. Gak bisa. Cuman dia pindah-pindah terus teman-teman. Pindah lagi. Wah, ini speed pindah frekuensinya. Jadi istilahnya apa namanya? Frekuensi counter. Jadi kalau kita main radio komunikasi gini-gini nih, kan ada alat yang namanya frekuensi counter. Itu untuk mendeteksi yang namanya frekuensi. Nah, ini dia detektor frekuensi atau frekuensi counternya kenceng. Nah, frekuensi
counter itu yang sama DJI dikasih nama OcuSync. OcuSync 1, OcuSync 2 itu sebenarnya adalah satu alat frekuensi counter. Makanya kalau kalian cari di Wikipedia OcuSync itu apa, OcuSync 1, OcuSync 2 nggak ada. Yang ada tentang OcuSync itu hanya di forumnya DJI sendiri, pemakai-pemakai DJI. Nah, ini Autel namanya. Apa ya? Untuk Autel nggak ada namanya, tapi memang benar. Ternyata dia hanya bekerja di frekuensi 2,4 saja. Tidak ada di 5,8. Hanya di 2,4 saja. Dia bisa range transmission 5 km kalau CE, 9 km kalau FCC. Berarti ini sebenarnya nggak lebih jauh dari Evo Lite yang saya review sama iPhone Nano kemarin ya. Ini nggak bisa jauh kayaknya loh ya. Nanti deh part 2 akan saya terbangin drone ini. Oke, balik lagi. Kemudian kalau kalian masuk ke menu-menunya, kepencet. Kalau kalian masuk ke menu-menunya di sini ya, aircraft battery-nya ada. Jadi ada data aircraft battery-nya, ada semua. Pernah berapa kali dicas, ada semua. Nentuin low battery warning-nya mau berapa persen, critical-nya mau berapa persen. Time untuk discharge 3 hari sampai 10 hari time discharge-nya. Ini normal sih, serial number baterai. Terus untuk gimbal pitch 30 derajat upward. Coba baling-balingnya kerekam nggak? Ini dia udah naik ke atas ya. Kemudian ini saya putar baling-baling, nggak masuk, nggak masuk ke kamera. Saya poloskan layarnya. Nggak masuk ya. Nggak masuk di atas. Oke, mantap Autel. Kalau DJI masih masuk baling-balingnya, masih kelihatan. Kalau ini nggak kelihatan. Ini ke atas banget loh, coba ya. Oh, nggak percaya. Tuh, udah nggak ke atas tuh. Autel Nano, Autel Lite, Autel Evo 2 tidak ada yang kena baling-balingnya kalau dia naikin ke atas. Kalau video, ini foto masalahnya. Tuh, mana? Nggak ada. Aman. Terbangin nggak ya indoor? Takut sebesar ini drone ini. Kemudian untuk fungsi-fungsi. Nah, fungsi-fungsi di sini kalau tadi di luar itu kalian bisa masuk ke mission, kalau di dalam kalian bisa masuk di sini. Ada optionnya. Nah, nih. Jadi dia banyak. Dia bisa manual flight, panorama, manual hyperlapse, orbit hyperlapse, dynamic track, tripod track, parallel track. Jadi kita gini drone-nya ngikut di samping gitu. Viewpoint, smart orbit, dual stability, precision flight, dan gesture control ada. Atau gimana tapi buat cara makainya ya. Dengerin mesinnya. Saya nyalain tapi nggak saya terbangin ya teman-teman. Takut saya. Oh iya, untuk masang baling-baling ini juga asik. Jadi pada saat masang baling-baling itu, ini kalau saya tekan nggak ada masalah. Ini kalau saya tekan gini buat masang baling-baling nggak ada masalah karena kakinya langsung di bawahnya motor. Kalau drone lain itu kebanyakan kakinya di sini. Jadi ini tuh bisa melengkung lama-lama. Kalau kita mau masang baling-baling kan harus ditekan soalnya. Ini 3 baling-balingnya, kakinya ada 3. Oke ya, tes. Semoga semuanya baik-baik saja. Nggak terbang kok. Siapa yang mau terbang? Bahaya ini kalau terbang. Dengerin suara baling-balingnya aja sih. Saya tidak akan konyol menerbangkan ini di dalam ruangan demi permintaan kalian. No. Ini drone harganya 28 juta, 29 juta. Kalau ada apa-apa saya ganti, nggak dapet drone-nya, dapetnya malah drone rusak dan harus bayar. No. Jadi gitu teman-teman ya. Drone ini oke banget, saya suka banget. Dia fasilitasnya sangat lengkap dan baterainya udah mati. Biasanya kan kalau dibiarin nggak terbang kan panas. Nggak panas, anget nggak anget gitu loh, anget tapi nggak nyampe anget.
Ini dicas juga bisa ini, cuman ya jangan ya, mendingan kalau ngecas mendingan bener-bener dingin ya. Ada ventilasi juga, ada ventilasinya, pantesan dingin baterainya. Drone-nya juga dingin, gimbalnya anget-anget, hampir nggak anget sama kayak baterai. Jadi teman-teman, kesimpulannya sebelum kita ke part 2 untuk nerbangin drone ini, bahwa drone ini drone yang canggih dan awet. Kalian bisa pakai drone ini untuk jangka panjang. Pasti yang hater pada nanya, terus buat apa mas ada sensor kalau nggak berani nerbangin indoor? Yang bilang gitu ikut sertifikasi dulu ya. Di situ ilmunya ada semua. Berarti yang ngomong gitu belum sertifikasi. Belum ikut ilmunya sertifikasi. Bentar, belum selesai. Sekarang kita terakhir sebelum video ini berakhir, tes nih kameranya kayak apa. Biarpun memang udah terjamin ini kameranya ya 6K, sensor 1 inch, bagus sih. Cuman kan kalian harus tahu bagaimana aslinya. Saya akan pakai HP jadul saya supaya nggak ada yang protes. Oh nanti gitu gambarnya bagus, soalnya HP-nya bagus. Ini pakai HP jadul 6S Plus. Saya naikin ke atas dikit supaya, nah ini di atas ada lampu teman-teman. Tuh ada lampu. Ini dengan kondisi pencahayaan seperti kamera ini melihat ke sana. Saya foto pakai yang resolution tertinggi. Pencet-pencet belakangnya. Ini loh, sering pencet-pencet. Dengan resolusi tertinggi, saya pakai format JPEG. Bisa JPEG, bisa RAW, bisa JPEG dan RAW JPEG aja. Size-nya saya pakai yang 3:2 dan 16:9 juga ada, tapi saya pakai 3:2. Modenya single, back auto exposure mode. Ini pakai auto ya teman-teman, saya pakai auto. Digital zoomnya ini nih yang agak-agak menakutkan itu teman-teman. Digital zoomnya Evo ini bisa sampai, coba kalian, saya liatin ke arah buku deh ya. Zoom 1 kali, kelihatan ya. Zoom 2 kali, jret. Zoom 3 kali, jret. Zoom 4 kali, zoom 5 kali, zoom 6 kali, 7 kali, 8 kali, 16 kali. Jret. Luar biasa. Ini saya foto dulu. Kemudian kita balik lagi ke zoom 1 kali. Foto. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang lampu saya matiin dulu. Kalian lihat pakai DSLR saya kayak gitu, lihat pakai drone kayak gini, saya foto 1, 2, 3. Ya, kemudian saya set ke manual. Nah, aperture bisa saya naik turunin. Aperture-nya ada banyak teman-teman. f2,8 sampai f11. ISO saya turunin ke 100. Shutter ini paling mentok bisa sampai 8 detik teman-teman. Bisa sampai 8 detik. Ini 8 detik. Shutter 8 detik. Aperture 2,8, ISO 100. Foto 1, 2, 3, 8 detik. Kalau saya mau naikin exposure-nya, maka EV-nya nggak bisa. Ini EV-nya masih -1, yang artinya kalau teman-teman lihat biasa kamera, EV masih minus, terdeteksi masih -1, artinya ISO harus saya naikin supaya mendapatkan yang ideal, EV 0 atau EV-nya dilebihin 1. Gitu teman-teman. Saya nyalain lampu. Nyalain lagi semua lampu. Oke, nyalain lagi. Dengan demikian, maka kalian bisa lihat kan, kualitas kameranya bagus banget emang. Dan untuk color, jangan khawatir. Colornya ada juga. Colornya bisa non, bisa log, bisa black and white, bisa nostalgic. Yang penting ada log, ada LOG itu loh. Kalau ada log artinya nanti masuk ke kamera apa aja, saya masuk ke kamera ini, asal kamera ini pakai log, drone-nya pakai log, apalagi pakai log campur set 1 kali. Edit untuk color tuning enak. Bagus sih drone ini. Sampai ketemu di yang kedua, part 2. Saya terbangin part 2. Oke.